Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gregorius Levalson Sidi, Fakultas Hukum, Sosial dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembuatan video pemaparan analisis masalah dengan perspektif teori dan materi hukum otonomi daerah. Dosen pengampu saya, Bapak Agustinus F. Pascalinurdadi, S.Phil, M.Hum. Masalah dalam bentuk penataan daerah. Penataan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah proses rasionalisasi struktur, luas wilayah, dan jumlah daerah untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Masalah utama dalam penataan daerah meliputi pemekaran wilayah yang tidak proporsional, pembengkakan anggaran birokrasi, kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan sengketa batas wilayah. Tantangan ini berakar dari kapasitas fisikal yang lemah serta masalah politisasi pemekaran. Berikut adalah ringkasan masalah utama dalam penataan daerah menurut kerangka otonomi daerah. Yang pertama, pembengkakan anggaran. Pemekaran daerah baru seringkali memicu lonjakan belanja pegawai atau birokrasi sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Yang kedua, ketergantungan fisikal. Banyak daerah otonomi baru atau DOB gagal meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Yang ketiga, kesenjangan pembangunan. Pemekaran yang dipicu oleh kepentingan politik elit lokal, bukannya potensi ekonomi sering menyebabkan wilayah pemekaran tertinggal dan memicu kecemburuan sosial. Yang keempat, kapasitas aparatur. Rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM atau kapasitas aparatur sipil negara ASN di daerah sering menghambat efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Yang kelima, konflik batas wilayah. Penataan daerah yang kurang cermat sering memicu sengketa tapal batas antar daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan investasi. Pemerintah berupaya membatasi pembentukan daerah melalui kebijakan penataan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan parameter dasar, kapasitas daerah, dan kepentingan strategis nasional sebelum pembentukan daerah. Masalah pembangunan daerah. Masalah utama pembangunan daerah dalam otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meliputi ketimpangan fisikal akibat ketergantungan pada dana transfer pusat, ketidaksesuaian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta kapasitas aparatur dan birokrasi daerah yang belum memadai. Berikut adalah rincian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan undang-undang tersebut. 1. Keterbatasan keuangan dan kapasitas fiskal daerah. Ketergantungan pusat. Banyak daerah memiliki pendapat asli daerah atau PAD yang masih rendah. Pembangunan sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, sehingga menghambat kemandirian daerah. Ketimpangan antar daerah, daerah dengan potensi sumber daya alam atau ekonomi terbatas, kesulitan membiayai program wajib dan pelayanan bagi masyarakat. 2. Koordinasi dan pembagian kewenangan. Konflik urusan konkuren, pembagian urusan pemerintahan konkuren atau wajib dan pilihan yang terbagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota seringkali memunculkan tumpang tindih regulasi, kewenangan sektoral. Masalah pembagian sektoral seperti perizinan, energi, dan infrastruktur, jalan, tata ruang, lintas wilayah sering menghambat akselerasi investasi dan pembangunan. 3. Masalah kapasitas sumber daya manusia atau SDM dan kelembagaan. Kompetensi birokrasi, kualitas perencanaan pembangunan daerah seringkali tidak optimal karena kurangnya kapasitas dan keahlian aparatur sipil negara di daerah dalam merancang program strategis, manajemen, dan politik. Pergantian kepala daerah kerap diikuti oleh rotasi birokrasi yang memutus
kontinuitas program pembangunan jangka panjang. 4. Perencanaan yang tidak selaras. Sinkronisasi pusat dan daerah merupakan tantangan dalam menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD agar tetap sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Ego sektoral. Seringkali terjadi ego sektoral atau wilayah yang membuat pembangunan tidak merata bahkan di dalam satu kawasan provinsi atau kabupaten. Ego sektoral seringkali terjadi atau wilayah yang membuat pembangunan tidak merata bahkan di dalam satu kawasan provinsi atau kabupaten. Pajak dan retribusi daerah. Masalah pajak dan retribusi daerah dalam otonomi daerah diatur melalui perluasan kewenangan daerah dalam memungut pendapatan asli daerah atau PAD, yang mana dasar hukum utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berlaku efektif sejak 2011 dan saat ini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau HKPD. Pergantungan desa pada dana transfer ke daerah TKD seperti dana desa dan alokasi dana sangat tinggi. Ketika terjadi penundaan transfer dari pemerintah pusat atau kabupaten, roda pemerintahan dan pembangunan desa bisa langsung tersendat. 2. Tumpang tindih kewenangan dan perencanaan dalam konsep otonomi desa memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, masalah sering muncul akibat ketidakharmonisan antara perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten. Peraturan desa atau Perdes yang disusun seringkali tidak sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah atau RPJMD kabupaten. Ketidakjelasan rincian wewenang juga sering terjadi antara asal-usul desa dengan kewenangan lokal berskala desa. 3. Lemahnya kapasitas dan kapabilitas aparatur desa. Pemerintahan desa dituntut mengelola keuangan yang sangat besar, menyusun laporan pertanggungjawaban yang rumit. Masalah utamanya adalah rendahnya indeks pembangunan manusia atau IPM di tingkat desa, menyebabkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, terutama kaur keuangan, kurang memadai. Hal ini berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran dan tingginya potensi kesalahan administratif maupun penyelewengan dana. 4. Kerentanan konflik dan politis pilkades. Pemilihan kepala desa yang bernuansa politis seringkali menyisakan polarisasi sosial di masyarakat. Selain itu, transisi kepemimpinan desa seringkali diikuti oleh perombakan perangkat desa yang tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan balas budi politik yang akhirnya mengganggu kontinuitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi desa. Menganalisis masalah dalam bentuk penataan daerah. Analisis masalah penataan dan pembentukan daerah otonom baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menganalisis masalah pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kerap menghadapi tantangan struktural. Masalah utamanya meliputi ketidaksesuaian pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, ketergantungan fisikal pada dana transfer, kapasitas birokrasi yang timpang, serta pengelolaan sumber daya alam yang kurang optimal. Analisis masalah utama pembangunan daerah dalam kerangka aturan tersebut yaitu ketidakjelasan kewenangan dan tarik-menarik urusan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren sering menimbulkan dualisme koordinasi. Misalnya, penarikan kewenangan perizinan tertentu seperti kehutanan dan pertambangan dari kabupaten ke provinsi, pusat sering menghambat kecepatan respon pembangunan di daerah. Menganalisis pajak dan retribusi daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak dan retribusi daerah menghadapi berbagai masalah krusial. Tantangan utamanya meliputi potensi penurunan pendapatan asli daerah atau PAD akibat simplifikasi, duplikasi aturan, lambatnya harmonisasi kebijakan daerah, serta minimnya kapasitas administratif. Menganalisis masalah pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan masalah struktural dan fiskal bagi pemerintah desa
terutama terkait penurunan pendapatan asli desa akibat simplifikasi pajak, keterlambatan transfer dana, serta birokrasi pelaporan yang semakin ketat. Analisis masalah utama yang dihadapi pemerintah desa dalam kerangka Undang-Undang HKPD meliputi aspek-aspek krusial berikut: penyederhanaan daerah yang mengurus potensi desa, tuntutan e-marking, dana yang kaku kapasitas SDM dan lemahnya kapasitas fiskal, ketergantungan terhadap kebijakan Pemda, sinkronisasi dengan regulasi Undang-Undang Desa, uraian masalah dalam bentuk penataan daerah. Pengertian penataan daerah adalah kebijakan pemerintah untuk menata kembali wilayah administrasi dan otonomi guna menciptakan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, penataan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan dikelompokkan menjadi dua bentuk utama: pembentukan dan penyesuaian daerah. Bentuk penataan daerah berdasarkan regulasi penataan daerah meliputi mekanisme utama. Pembentukan daerah meliputi pemekaran atau penggabungan daerah. Hal ini mencakup pembentukan daerah provinsi atau kabupaten kota, penyesuaian daerah, kebijakan untuk mengubah, mengevaluasi, atau menyesuaikan status, batasan maupun kapasitas daerah agar sesuai dengan dinamika dan kebutuhan. Tujuan penataan daerah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola yang lebih baik, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Landasan dan kebijakan pembentukan daerah baru atau pemekaran tidak bisa langsung diresmikan. Wilayah yang ingin dimekarkan harus melalui fase daerah persiapan selama 3 tahun. Penataan daerah menurut para ahli, Johermansyah Johan, pakar otonomi daerah ini menekankan bahwa penataan, terutama pemekaran, harus melalui kajian ketat menggunakan instrumen desain besar penataan daerah. Ia menegaskan daerah otonom baru harus memiliki sumber daya dan kapasitas ekonomi yang baik agar tidak membebani keuangan negara. Wasistiono dan kawan-kawan, dalam literatur administrasi publik, penataan daerah dipandang sebagai instrumen untuk mencapai dan efektivitas administrasi, demokratisasi lokal, serta memperkuat ketahanan nasional melalui penyesuaian skala ekonomi wilayah. Faisal Basri dan Haris Munandar, kritisi dari aspek ekonomi, mereka menyoroti bahwa penataan melalui pemekaran wilayah seringkali tidak diiringi dengan peningkatan pelayanan publik atau pertumbuhan ekonomi. Pemekaran dipandang perlu berbasis pada urgensi kapasitas tata kelola, bukan sekadar syahwat politik lokal. Jenis utama penataan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penataan daerah dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu pembentukan daerah meliputi pemekaran suatu daerah atau penggabungan dua daerah menjadi satu. Penyesuaian daerah meliputi perubahan batas wilayah, perubahan nama daerah, perubahan pusat pemerintahan, atau penggabungan bagian daerah ke daerah lain. Uraian masalah pembentukan daerah. Pembentukan atau pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan. Namun, pelaksanaannya sering terkendala masalah kapasitas fiskal daerah yang lemah, keterbatasan SDM aparatur, konflik batas wilayah, dan pemborosan anggaran belanja pegawai. Jenis-jenis pembentukan daerah, pemekaran daerah, pemisahan satu daerah menjadi dua daerah otonom baru atau lebih. Biasanya mencakup pembentukan provinsi baru, kabupaten baru, atau kota baru, penggabungan daerah, penyatuan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan menjadi satu daerah otonom baru. Proses ini harus melalui tahap ketat, mulai dari daerah persiapan, serta wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, seperti cakupan luas wilayah, batas minimal jumlah penduduk, dan kemampuan ekonomi. Pembentukan daerah menurut para ahli, Rozali Abdullah mendefinisikan pemekaran daerah sebagai pemecahan provinsi
atau kabupaten kota menjadi 2 daerah atau lebih yang digunakan sebagai dasar pemahaman untuk mengkaji tingkat perkembangan wilayah. Tri Ratnawati menjelaskan bahwa pembentukan dan pemekaran daerah secara teoritis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan demokrasi lokal, serta memaksimalkan akses dan pelayanan publik agar lebih dekat dengan masyarakat. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah otonom. Pembentukan ini dapat berupa pemekaran atau penggabungan daerah. Berdasarkan undang-undang ini, pembentukan harus didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan kapasitas daerah dekat dengan masyarakat. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah otonom. Pembentukan ini dapat berupa pemekaran atau penggabungan daerah. Berdasarkan undang-undang ini, pembentukan harus didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan kapasitas daerah. Uraian masalah pajak dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Sementara itu, retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran jasa atau izin khusus yang disediakan pemerintah daerah. Perbedaan dan karakteristik pajak dan retribusi daerah. Sifat dan imbalan. Pajak bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi bersifat tidak memaksa berdasarkan pengguna layanan dengan imbalan langsung. Contoh, pajak meliputi PKB, PBB, dan PBJT. Retribusi meliputi parkir, pasar, dan izin bangunan. Dasar hukum dan tujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang HKPD. Keduanya merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik dikelola oleh Bapenda setempat. Pengertian pajak dan retribusi daerah menurut para ahli. Soelarno, pajak yang dipungut di wilayah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan mengatur masyarakat, baik berupa pajak asli maupun yang diserahkan dari negara. Raharjo, merupakan kewajiban penduduk menyerahkan sebagian kekayaan kepada daerah karena keadaan atau perbuatan tertentu, bukan merupakan sanksi. Retribusi daerah. Marihot Pesiahan, pembayaran wajib kepada negara atas jasa tertentu yang dinikmati secara langsung. Prof. Makuidin, pungutan atas jasa fasilitas yang diberikan langsung oleh pemerintah Nasrum, pembayaran atas penggunaan jasa, pekerjaan atau milik daerah. Uraian masalah pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pengertian pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rincian unsur, fungsi, dan wewenang pemerintah desa. Struktur penyelenggara pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa dan kepala seksi atau urusan. Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin dan dipilih langsung oleh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa. Fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan meliputi tata kelola desa, pelayanan administrasi kependudukan, serta penetapan peraturan desa. Pelaksanaan pembangunan merupakan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas warga melalui program sosialisasi
dan pelatihan terkait ekonomi, budaya, dan lingkungan. Kewenangan khusus sebagai bentuk otonomi daerah tingkat tapak, pemerintah desa memiliki hak mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Ini mencakup pengelolaan keuangan dan aset desa, penyusunan anggaran pendapatan desa dan belanja desa atau APBDes, serta pengelolaan kewenangan lokal berskala desa. Pengertian pemerintahan desa menurut para ahli. Tali Juduhu Nudraha mengartikan pemerintahan desa sebagai proses penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kepala desa dan perangkatnya bersama dengan badan permusyawaratan desa. Maria Eni Surasi mendefinisikannya sebagai suatu proses pemanduan usaha-usaha masyarakat desa dengan program pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. HAW Widjaja memaknai pemerintahan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan alsi berdasarkan hak asal-usul. Ia menekankan bahwa landasan utama pemerintahan desa meliputi unsur keanekaragaman, otonomi, asli, partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.